Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoni Fitrianto Nurhuda sebagai mahasiswa Profesi Akuntansi Universitas Setekubang Semarang. Dalam kali ini akan mempresentasikan yaitu tentang pengendalian mutu audit untuk laporan keuangan SA atau standar audit 220. Itu yang pertama, tujuannya itu untuk memberikan auditor keyakinan yang memadai bahwa audit tersebut sesuai dengan standar profesional dan ketentuan peraturan dan hukum, dan laporan auditor yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya. Jadi tujuannya itu pertama agar audit itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak menyimpang dari aturannya. Kemudian laporannya juga diterbitkan pertama dengan sesuai tepat waktu, terus kemudian kondisinya juga sesuai dengan apa adanya tanpa tambahan atau dilebihkan atau dikurang dari hasil laporan audit. Kemudian yang berikutnya, definisi partner perikatan, rekan atau orang lain dalam kantor akuntan publik yang merupakan anggota IAPI dan berpraktek penuh waktu dan bertanggung jawab atas perikatan dan kinerjanya, dan atas laporan yang diterbitkan atas nama KAP. Review dan pengendalian kualitas perikatan atau Engagement Quality Control and Review, suatu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi yang objektif sebelum laporan diterbitkan atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang mereka capai dalam merumuskan laporan. Itu ada ketentuan-ketentuannya, yaitu tanggung jawab kepemimpinan atas kualitas audit. Itu di sini pemimpin itu bertanggung jawab atas hasil dari kualitas audit itu sendiri. Itu karena penyajian data itu tergantung dengan kebijakan-kebijakan kepemimpinan dari masing-masing perusahaan. Kemudian ketentuan etika yang relevan itu harus sesuai dengan etika-etika yang berlaku, sesuai dengan standar audit. Kemudian independensi, yaitu harus bebas, tidak, walaupun kita sudah istilahnya berkontrak, tapi kita harus menjunjung independensi. Jadi kita tidak ada istilahnya kayak sogokan atau kesannya itu kita membantu untuk menjadikan lebih baik laporan auditnya. Kemudian penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan audit, itu untuk bisa melakukan kelangsungan hubungan klien dari tahun ke tahun untuk bisa melakukan audit. Kemudian penugasan tim perikatannya itu dipilih dan ditentukan tim-tim mana saja yang berkompeten dan memang siap untuk diajak untuk melakukan audit. Kemudian pelaksanaan perikatannya, yaitu kemudian pengarahan, pengawasan dan pelaksanaan saat adanya audit, kemudian ada reviewnya juga, konsultasi antara klien dengan tim perikatan, review dan pengendalian kualitas perikatan, dan monitoring.
Kemudian untuk audit atas entitas terdaftar dan perikatan audit lainnya di mana KAP, Kantor Akuntan Publik, telah menentukan bahwa EKCR diperlukan rekan perikatan harus, yaitu yang pertama, tentukan bahwa tim EKCR telah ditunjuk, yaitu harus menentukan terlebih dahulu tim-tim mana saja yang berkompeten dan memang di bidangnya untuk ditunjuk untuk melakukan audit sebagai auditor. Pembahasan penting hal-hal yang timbul selama perikatan audit dengan tim EKR dan bukan tanggal laporan auditor sampai selesainya EKCR, yaitu melakukan auditor sesuai dengan waktunya, kemudian laporan hasil auditornya juga harus selesai tepat waktu. Untuk entitas yang terdaftar di bursa, tim EKR juga harus mengevaluasi, yaitu yang pertama independensi, konsultasi, kemudian dokumentasi yang membuktikan kesimpulan. Karena biasanya yang terdaftar di bursa itu benar-benar bisa dilihat sama khalayak orang banyak, karena kan semakin valid hasil audit, semakin value perusahaan itu juga meningkat. Makanya dari tim juga harus benar-benar independen, dia tidak terima suap atau dari menambahi data agar terlihat hasilnya nanti bagus. Kemudian juga berkonsultasi dengan rekan atau dengan klien juga untuk membuat laporan agar pertama tepat waktu dan hasilnya juga bisa dilihat sesuai dengan apa yang diaudit. Kemudian prosedur pengendalian mutu, yaitu prosedur pengendalian mutu memastikan pekerjaan yang diterima dan resiko perikatan dikurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Itu pekerjaannya juga harus dipastikan juga resiko-resikonya jangan sampai berlebihan, kalau bisa juga dikurangi agar nanti ke belakang atau tidak timbul hal-hal yang istilahnya mencurigakan atau bisa menjadi pertanyaan atau istilahnya ketidakpercayaan dari hasil laporan audit tersebut. Kemudian perikatan bisa salah karena masalah yang berasal dari klien atau dari perusahaan asuransi. Itu kalau bisa juga meminimalisir, karena bisa terjadi adanya kesalahan. Biasanya klien mungkin tidak jujur atau data yang diberikan kurang lengkap, atau bisa jadi waktu yang diberikan oleh klien kepada tim auditor itu sangat amat mepet, jadi benar-benar tidak mungkin kurang fokus atau kurangnya waktu sehingga kesannya terburu-buru dari pihak auditornya. Kemudian ada 6 elemen kunci dari sistem pengendalian mutu atau kebijakan dan prosedural, yaitu tanggung jawab kepemimpinan atas mutu, persyaratan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan atas hubungan klien atau perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, dan pengawasan. Itu dari 6 elemen ini bisa kita lihat juga hasil laporan nanti terlihat dari
enam elemen ini, karena yang pertama itu tanggung jawab pemimpin atas laporan-laporan yang diberikan atau disediakan, kemudian etika yang baik gimana dalam melakukan audit, terus kemudian penerimaan perikatan yang baik dan berkelanjutan, misalnya sebelumnya atau sebelum di tahun sebelumnya ada audit bukan dari kita juga harus bisa mendapatkan data yang relevan, yang memang harus dibutuhkan. Kemudian sumber daya manusianya untuk tim-timnya harus berkompeten atau memang sudah terbiasa dan tahu penempatannya kalau memang audit ini butuh orang-orang yang kriterianya seperti ini. Kemudian pelaksanaan perikatan benar-benar dihitung agar tidak terlalu mepet dalam melaksanakan auditnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir pengawasan agar tidak timbul kecurangan atau agar tidak terjadi salah saji. Berikutnya, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit. Mengharuskan kantor akuntan publik menerima informasi yang dipandang perlu sesuai dengan kondisi sebelum menerima suatu perikatan dari klien baru. Nah, ini penting karena istilahnya kita harus tahu perusahaan ini itu seperti apa sih kemudian sebelum kita melakukan perikatan. Terus kemudian misalnya tahun lalu bukan dari kita yang mengaudit, kita perlu tahu juga auditornya sebelumnya itu dari siapa, kemudian data-data yang diperlukan juga kalau bisa juga diminta agar kita bisa mengecek kembali dan istilahnya kontrol berikutnya agar di audit yang sekarang itu sesuai dengan yang dalam artian kalau tahun kemarin harusnya kayak gini, misalnya udah sudah datanya sudah klop ya, kita ya minta agar nanti kita cek juga terus untuk tahun ini kalau dihitung juga dicek juga memang benar kayak gitu. Terus kemudian biasanya kayak gitu kan terkait dengan hutang atau piutang atau mungkin yang lain. Kemudian informasi yang ditarik menyangkut keterikatan dan keberlanjutan suatu perikatan hubungan dengan klien antara lain, yaitu yang satu, integritas pemilik utama, manajemen inti dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas. Itu perlu kita lihat integritas dari manajemen perusahaan ke atas itu seperti apa. Karena kalau dari segi manajemen saja sudah kurang mendukung, nanti juga hasilnya pun juga kurang juga, karena laporan ini kan juga harus sesuai dengan persetujuan dan keterbukaan dari pihak manajemen. Kemudian kompetensi tim perikatan untuk melaksanakan perikatan audit dan kapabilitas yang diperlukan termasuk waktu dan sumber daya. Yaitu kita harus bisa memilih tim yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Nah, itu agar hasil yang dihasilkan itu sesuai, bisa tepat waktu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kemampuan kantor akuntan publik dan tim perikatan untuk memahami ketentuan etika yang relevan, itu juga harus
Sadari juga etika-etika itu juga harus dijunjung dalam melakukan audit. Kemudian hal yang signifikan yang timbul selama perikatan audit periode kini atau periode lalu dan implikasinya terhadap keberlanjutan hubungan perikatan. Itu perlu karena dari tahun lalu kemudian berjalan tahun ini, kalau sesuai dengan harapan dan hasilnya itu memuaskan, ya bisa kita lakukan juga untuk yang tahun ke depan, karena kita sudah berkompeten nih, dan dalam artian juga membantu membuatkan laporan yang baik, yang bagus, sesuai dengan kondisi perusahaan tanpa dikurangin atau ditambahi. Gitu. Kemudian pelaksanaan perikatan, yaitu arah, supervisi, dan pelaksanaan. Arah tim mencakup komunikasi kepada tim antara lain, yaitu tanggung jawab tim perikatan. Itu tanggung jawabnya di tim perikatan tersendiri. Kemudian tanggung jawab rekan yang bersangkutan, itu apabila ada rekan dalam tim juga harus memiliki tanggung jawab. Kemudian tujuan pekerjaan yang dilakukan seperti apa sih, nanti tujuannya, hasilnya yang diharapkan kayak gimana, metodenya seperti apa, kayak gitu. Kemudian sifat bisnis entitas, isu yang terkait dengan resiko, yaitu kita sebisa mungkin meminimalisir resiko-resiko yang akan timbul. Kemudian masalah yang mungkin timbul, apabila akan terjadi masalah, kita bisa memberikan arahan atau memberikan solusi. Kemudian pendekatan detail atas pelaksanaan perikatan. Kemudian kerjasama tim dan pelatihan yang tepat membantu anggota dalam perikatan yang kurang berpengalaman. Karena sebagai tim juga, kalau memang dia belum berpengalaman, kemudian dilakukan pelatihan, sering dilakukan pelatihan, kemudian diberikan waktu lebih dan sambil dimonitor dan diawasi, mungkin bisa menjadi anggota yang kompeten dan kapabilitasnya diakui, kayak gitu. Kemudian supervisi mencakup hal-hal yaitu memantau kemajuan perikatan, mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota, mengarahkan ke hal yang signifikan, mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan. Yaitu ini arahan supervisi, memantau pertama kemajuan perikatannya sampai gimana, terus kemudian kompetensinya itu dari setiap anggota itu bagaimana, apakah berkompeten atau enggak, kayak gitu kita bisa lihat. Kemudian mengarahkan ke hal-hal yang memang signifikan, dalam artian itu istilahnya ini yang hal data-data yang penting mendukung untuk menjadikan laporan audit itu, kayak gitu. Kemudian dapat dikonsultasikan juga kalau ada hal-hal yang baru, kemudian misalnya ada yang kurang, kayak gitu kita juga bisa ngasih arahan. Kemudian tanggung jawab penelaah, yaitu kebijakan dan prosedur kantor akuntan publik. Itu suatu penelaah mencakup hal-hal yaitu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar audit dan peraturan yang berlaku, hal-hal yang signifikan yang telah diidentifikasi, konsultasi yang tepat, terdapat keputusan merevisi sifat, saat dan luas pekerjaan mendukung kesimpulan yang dihasilkan,
bukti yang diperoleh cukup dan kuat untuk kesimpulan. Kemudian tujuan prosedur telah tercapai. Kemudian ada lagi penelaah rekanan terikat, yaitu dia mempertimbangkan atas hal yang kritikal, resiko signifikan, hal lain yang dianggap penting oleh rekan perikatan. Itu di sini ada penelaah, yaitu jelas dia harus melihat hal-hal yang lain. Kemudian penelaah rekanan juga memiliki juga tanggung jawab, serta dia punya hak untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan itu agar misalnya ada risiko yang besar itu bisa diatasi itu. Kemudian apabila ada hal yang penting juga bisa disampaikan kepada rekan perikatannya. Kemudian ada dokumentasi audit, yaitu isu yang diidentifikasi berkaitan dengan kepatuhan, kesimpulan penerimaan dan keberlanjutan hubungan perikatan audit, ruang lingkup dan konsultasi selama pelaksanaan audit. Itu di sini dokumentasinya itu isu-isu apa aja sih yang dapat diidentifikasi saat berlangsungnya audit. Kita menyampaikan kepada klien kekurangan apa saja yang kalau bisa diperbaiki dan dilengkapi. Kemudian menyimpulkan kepatuhan-kepatuhan, contoh dalam artian pelaporannya itu harus misalnya layak buku dan layak bayar, kita infokan begitu agar laporannya sesuai. Kemudian kita juga memberikan konsultasi selama pelaksanaan itu kepada klien. Misalnya dia ada kurangnya, kita kasih info kayak gimana memperbaikinya kayak gitu. Kemudian pemantauan itu mensyaratkan kantor akuntan publik untuk menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk menyediakan asuransi memadai bahwa kebijakan dan prosedur terkait dengan sistem pengendalian mutu relevan, memadai, dan berjalan dengan efektif. Mempertimbangkan defisiensi yang mungkin mempengaruhi perikatan audit, rekan perikatan perlu mempertimbangkan tindakan yang dilakukan kantor akuntan publik untuk mengatasi situasi tersebut yang dianggap memadai olehnya dalam konteks audit. Suatu defisiensi dalam sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik belum tentu mengidentifikasi bahwa suatu perikatan audit tertentu tidak dilaksanakan sesuai standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, atau bahwa laporan auditor tidak sesuai dengan kondisinya. Tuh. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan lagi presentasi tentang pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan, yaitu tadi terakhir sampai pemantauan, kemudian dari segi auditor sendiri, itu auditor memiliki harus memiliki kehati-hatian terhadap pada suatu auditing yang biasanya dilakukan dalam waktu keadaan yang terdesak, yaitu kemudian untuk di sini ada beberapa materi penerapan dan penjelasan lain, yaitu dalam
ancaman terhadap independensial. Rekanan perikatan dapat mengidentifikasi ancaman terhadap independensi yang berkaitan dengan perikatan audit yang di dalamnya pencegahan mungkin tidak dapat menghilangkan atau mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Dan pertimbangan spesifik bagi entitas sektor publik, yaitu ketentuan statutari dapat menyediakan pencegahan bagi ancaman terhadap independensi auditor sektor publik. Namun, auditor sektor publik atau KAP yang melaksanakan audit sektor publik atas nama auditor pemerintah dapat tergantung dari untuk mendorong kepatuhan terhadap semangat yang tercantum. Dalam hal ini dapat mencakup jika mandat auditor sektor publik tidak memperkenankan dilakukannya penarikan diri dari perikatan, pengungkapan melalui suatu laporan publik tentang kondisi yang jika terjadi pada sektor privat dapat menuntun auditor untuk menarik diri dari perikatan. Kemudian ada beberapa pertimbangan yang relevan ketika perikatan audit melibatkan anggota tim perikatan dengan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit, yaitu ketika perikatan audit melibatkan anggota tim perikatan dengan keahlian tertentu dalam bidang akuntansi atau audit, arah supervisi dan review atas pekerjaan anggota tim perikatan tersebut dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: menyepakati dengan anggota tim perikatan sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan yang akan dilakukan oleh anggota tim perikatan, serta peran, sifat, saat, dan luas komunikasi antara anggota tim perikatan tersebut dengan anggota lain tim perikatan. Mengevaluasi kecukupan pekerjaan anggota tim perikatan, termasuk relevansi dan kewajaran temuan anggota tim perikatan atau kesimpulan dan konsistensinya dengan bukti audit lain. Kemudian konsultasi yang lebih efektif atas hal-hal teknis, etis, dan lainnya yang signifikan dalam KAP atau jika relevan di luar KAP dapat dicapai ketika pihak yang dikonsultasikan diberikan seluruh fakta yang relevan yang memungkinkan mereka untuk memberikan advice dan memiliki pengetahuan, senioritas, dan pengalaman yang tepat. Kemudian konsultasi tim perikatan dengan pihak luar KAP mungkin tepat untuk dilakukan. Sebagai contoh, ketika kurang tersedianya sumber daya internal yang tepat dalam KAP, kantor akuntan publik dapat mengambil manfaat dari jasa advisory yang disediakan oleh kantor akuntan publik lain, badan profesional, dan badan pengaturan atau organisasi komersial yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang relevan. Kemudian ada review pengendalian mutu perikatan. Penyelesaian review pengendalian mutu perikatan yaitu sebelum tanggal laporan auditor. Tidak memperbolehkan laporan auditor diberi tanggal sebelum tanggal diperolehnya seluruh bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi auditor dalam menyatakan opini atas keuangan dalam hal audit atas laporan keuangan emiten atau ketika suatu perikatan memenuhi kriteria untuk dilakukan review pengendalian mutu perikatan. Review tersebut membantu auditor dalam menentukan apakah bukti audit yang cukup dan
tepat telah diperoleh. Pelaksanaan review pengendalian mutu perikatan secara tepat waktu dan pada tahapan yang tepat selama perikatan berlangsung memungkinkan hal-hal yang signifikan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan memuaskan review pengendalian mutu perikatan pada tanggal atau sebelum tanggal laporan audit. Jadi pelaporan itu harus tepat waktu, kemudian penyelesaian review pengendalian mutu perikatan ditandai dengan diselesaikannya hal-hal yang diatur oleh pereview pengendalian mutu perikatan, dan jika relevan kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dokumentasi review pengendalian mutu perikatan dapat diselesaikan setelah tanggal laporan auditor sebagai bagian dari penyusunan kertas kerja audit final, yaitu SA 230, penetapan ketentuan dan menyediakan petunjuk sehubungan dengan hal ini. Sifat-sifat lain dan luas review atas pengendalian mutu perikatan yaitu menjaga kewaspadaan atas perubahan dalam kondisi memungkinkan rekan perikatan untuk mengidentifikasi situasi yang di dalamnya review pengendalian mutu perikatan diperlukan meskipun review tersebut tidak diharuskan ketika perikatan dimulai. Luasnya review pengendalian mutu perikatan bergantung pada antara lain kerumitan perikatan, apakah entitas yang menjadi objek perikatan merupakan emiten, dan resiko bahwa laporan auditor yang ditetapkan mungkin tidak tepat. Pelaksanaan review pengendalian mutu perikatan tidak mengurangi tanggung jawab rekan perikatan atas perikatan audit dan kinerjanya. Kemudian ada review pengendalian mutu perikatan atas emiten, itu hal-hal lain yang relevan untuk mengevaluasi pertimbangan signifikan yang dilakukan oleh tim perikatan yang dapat dipertimbangkan dalam review pengendalian mutu. Resiko signifikan yang diidentifikasi selama perikatan sebagai diatur dalam SA 315 dan respon resiko tersebut sebagaimana diatur dalam SA 330 termasuk penilaian tim perikatan atas dan respon terhadap resiko kecurangan sebagaimana diatur dalam SA 240. Pertimbangan yang dilakukan khususnya yang berhubungan dengan materialitas dan resiko signifikansi dan sifat kesalahan penyajian baik yang dikoreksi maupun yang tidak dikoreksi yang ditemukan selama berlangsungnya perikatan. Hal-hal ini yang dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan jika relevan pihak lain sebagai badan pengatur. Hal-hal ini tergantung kondisinya. Mungkin juga berlaku dalam review pengendalian mutu perikatan untuk audit laporan keuangan entitas lainnya. Kemudian ada yang terakhir, ada pertimbangan khusus atas entitas yang relatif kecil. Selain audit atas laporan keuangan emiten, review pengendalian mutu perikatan diharuskan untuk perikatan audit yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KAP sebagai perikatan yang dapat dilakukan review pengendalian mutu perikatan. Dalam beberapa kasus terdapat kemungkinan bahwa tidak ada satupun perikatan audit yang memenuhi kriteria untuk dilakukan review pengendalian mutu perikatan. Kemudian yang terakhir ada perikatan khusus atas entitas sektor publik. Nah, itu dalam mengaudit entitas sektor publik, auditor yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan sebagai contoh yaitu BPK atau BPKP, pihak lainnya dengan kualifikasi yang tepat yang bekerja atas nama BPK dapat memiliki peran yang setara dengan rekan
perikatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan audit sektor publik. Dalam kondisi tersebut, jika relevan, pemilihan review pengendalian mutu perikatan mencakup pertimbangan atas kebutuhan independensi terhadap entitas yang diaudit dan kemampuan review pengendalian mutu perikatan untuk menyediakan pengevaluasian yang objektif. Mungkin demikian dari saya presentasi kali ini. Apabila dalam penyampaiannya masih banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.